Bagus deh, kalau kamu beneran buka usaha fotokopian sendiri, berarti kerja kerasmu dari kemarin gak bakal sia-sia. Iya, aku pengen usaha ini lancar, Len, biar kita juga bisa lebih leluasa nanti, nggak tergantung ke siapa-siapa. Aku yakin kau pasti bisa, Tio. Kamu kan telaten banget dari awal sampai sekarang. Makasih ya, Len, kamu selalu dukung aku. Halo Cynthia, kenapa? Len, aku lagi di klinik nih. Ortuku tiba-tiba drop lagi, obatnya habis. Aku lagi nggak ada uang berbeli. Bisa pinjam dulu nggak, Len? Boleh sih. Tapi soal uang kemarin gimana? Yang dipulangin itu? Nanti sekalian aja ya sama yang ini pulanginnya. Aku benar-benar kepepet sekarang. Yaudah, nanti aku transfer ya. Makasih ya, aku tunggu. Pinjam uang lagi dia. Iya, dia bilang ortunya sakit. Nggak tega nolak. Aku mulai ngerasa dia kayak mempatin kamu, Len. Tapi kasihan sama dia loh, Tio. Dia anak satu-satunya. Ayahnya udah nggak ada. Ibunya udah tua dan sakit-sakitan. Gaji kerja dia kadang nggak cukup loh nutupin kebutuhan rumah. Iya sih, kasihan. Tapi kamu juga lihat diri kamu sendiri, Len. Jangan sampai saking pedulinya sama orang lain, kamu jadi nggak peduli sama diri sendiri. Aku cuma nggak mau kamu capek sendiri, Len. Bantu orang itu bagus, tapi jangan sampai yang kamu yang rugi. Aku ngerti kok, Tio. Aku cuma takut kalau dia benar-benar kepepet. Kamu harus mulai bikin batas, Hen, biar dia nggak terus-terusan manja gitu. Aku tahu kamu baik banget. Tapi ingat, kebaikan kamu harus diimbangi sama keselamatan dan juga kebutuhan kamu sendiri. Iya, aku bakal coba nanti. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kamu sadar sama diri. Iya. Keesokan harinya, di mall itu tampak ramai. Cynthia sedang membawa tas belanjaannya, hasil dari uang pinjaman Lena. Saat ia melirik lorong, ia melihat Lena sedang milih-milih baju. Beberapa meter di depannya, Cynthia berusaha putar balik, namun kakinya menabrak rak dan semua belanjaannya jatuh, menimbulkan bunyi keras. Lena yang melihat kejadian itu pun langsung mendekat. Cynthia? Lena, kok kamu di sini? Loh, harusnya aku yang tanya. Kok kamu di sini? Bukannya kamu bilang ortumu sakit ya? Itu, ibuku udah agak baikan kok. Dia lagi istirahat juga pas aku tinggalin. Oh, terus kamu ngapain belanja banyak kayak gini? Ini sebenarnya bukan punya aku. Ada bibi yang jauh tiba-tiba hampir ke rumah. Dia ngasih aku uang buat beli ini semua. Ini semua pengennya ibuku kok. Kamu lagi beli apa nih? Nggak ajak pacarmu si Tio? Enggak, Tio lagi sibuk. Dia bentar lagi mau buka usaha fotokopian. Doain ya semoga lancar. Wah, ya aku doain. Nanti kalau aku urus berkas, bisa lah pakai harga teman di sana. Iya boleh, sekali-kali aja tapi ya. Kalau terus menerus, ntar bangkrut bisaan. Iya. BTW, kita jalan bareng aja ya sekalian. Mumpung udah ketemu ini, ya nggak? Boleh, ayo. Aku juga masih banyak mau dibeli. Mereka berkeliling beberapa tempat di mall, mulai dari Lena hingga Cynthia. Tak lama kemudian, Lena tiba-tiba bertanya, Sin, apa berarti saudaramu pada kaya-kaya ya? Buktinya aku bisa belanja banyak gini. Kenapa nggak sekalian bantu ibumu juga? Len, emang mereka tuh agak berada lah, tapi bukan berarti aku bisa seenaknya minta uang dong. Aku emang susah, tapi nggak menyusahin mereka. Ya kan daripada kau pusing minjem keluar, mending mas saudara. Setidaknya mereka lumayan paham ngurus ibu kamu dan kehidupan kamu sekarang. Ya gimana ya, kayak yang aku bilang tadi. Aku nggak mau bergantung. Alah, tapi ujung-ujung bergantung sama aku. Kamu kan sahabat aku sejak kecil. Dan sahabat itu lebih pengertian daripada saudara. Kamu ngomong gini, bukan cuma pengen nyanjung aku doang kan biar ngasih pinjem terus? Astagfirullah, enggak lah. Aku tulus kok temenan sama kamu. Dan aku yakin kamu juga tulus sama aku, iya kan? Iyalah, kalau nggak tulus, nah mungkin aku masih di sini. Aduh, kepalaku pusing banget. Kayaknya nggak kuat lagi berdiri di sini. Kenapa? Kok sakit kepala tiba-tiba? Kayaknya penyakit aku kambuh. Aku pusing, aduh, badanku lemes nih. Kamu nggak pernah bilang ada penyakit serius? Sejak kapan kamu punya penyakit? Sebenarnya aku nih punya penyakit kronis yang nggak serius. Cuma setelah aku tutupin, bahkan dari buku sendiri. Aku nggak mau orang lain kasihan atau risih sama aku. Astagfirullah Siti ya. Kamu harusnya bilang dari awal. Jangan ditahan sendiri kayak gini. Selama ini aku nggak punya siapapun buat tempat cerita selain kamu. Cuma bisa curhat sama kamu doang. Udah deh, tenang dulu ya. Jangan ada di sini, nanti orang lihat. Ayo ke tempatku aja. Iya. Kamu cerita semuanya ke aku nanti. Jangan ditahan sendiri ya, Cynthia. Di rumah Lena,
Cynthia duduk disapa. Lena, aku sebenarnya lagi banyak masalah juga di tempat kerja. Iya kah? Aku kira cuma soal uang, timbul yang sakit aja. Iya, aku dibully sama teman-teman pabrik. Sering banget. Kayak jadi bahan ejekan atau direndahin gitu. Seriusan? Kok bisa gitu sih mereka sama kamu? Aku gak ngerti juga. Mereka jahil lah, nyolot. Terus atasan aku juga sering marah-marah. Bahkan nuduh aku kalau ada yang salah. Padahal aku gak apa-ngapain. Aduh, itu gak sehat banget Cynthia. Kamu gak boleh dong diperlakuin kayak gitu terus. Tapi aku bingung Len. Aku gak punya pilihan lain. Tempat kerja lain kan susah dicari. Daripada kamu terus-terusan di sana disiksa, kan kasihan. Apalagi kamu juga harus urus ibu kamu yang sakit kan? Iya, cuma kalau keluar takut-takut nggak bisa dapat penghasilan lagi. Mungkin kamu harus mulai bikin alternatif sih, cari kerjaan lain yang lebih enak dan aman buat kamu. Tapi ya Len, kemarin aja aku masuk situ udah susah banget, apalagi pindah kerja, takutnya nggak kuat. Ya pertimbangin aja, jangan sampai putus asa. Ya udah, aku pertimbangin lah. Kamu harus tahu, kalau kamu terus-terusan disiksa dan stres, kamu yang capek sendiri, bukan cuma ibumu. Aku cuma nggak tahu aja gimana cara keluar dari situasi ini. Ngambil langkah kecil aja, contohnya cari info kerjaan baru, mungkin dari teman atau online bisa tuh. Ya juga ya, aku bakal coba nanti lah. Yang penting, jangan sampai kamu sisa sendiri ya. Aku beneran khawatir sama kamu. Aku senang banget bisa cerita sama kamu, rasanya lega. Iya, jangan ditahan sendiri lagi, cerita apa aja sama aku. Aku pasti dengerin. Beberapa hari kemudian, sore hari di rumah Lena. Pintunya diketuk perlahan. Di sana, Cynthia berdiri dengan wajah cemas. Len, aku minta maaf dulu ya, belum bisa balikin uang yang kemarin aku pinjam bakal klinik ibuku. Jadi mau kapan dong, Sin? Aku kan udah nunggu nih. Aku janji deh bakal balikin, cuma belum sempet aja. Ada beberapa hal yang harus diurus dulu. Apa lagi? Ada berapa hari loh ini? Aku cuma pengen tahu kapan kamu bisa balikin. Insya Allah Len, aku janji minggu ini aku akan usahain banget. Udah, aku percaya kamu. Tapi kalau bisa secepatnya ya. Aku juga lagi butuh uang ini. Ya, aku ngerti. Kamu tahu kan, kalau aku percaya, aku juga kasih kesempatan. Tapi jangan sampai kelamaan. Iya. Beberapa hari kemudian, Lena memutuskan berkunjung ke usaha fotokopi Tio yang baru saja buka beberapa hari ini. Lena masuk lewat pintu belakang sambil membawa kotak red velvet. Hei Tio, aku bawain ini red velvet buat kamu coba. Makasih ya. Wah, ini mah enak kue bawaan kamu. Iya, pengen nyoba aja gimana rasanya. Aku kan penasaran juga tuh. Jadi gimana menurutmu nih? Kuenya enak nggak? Jujur aja. Aku jujur ya Len, rasanya enak tapi agak terlalu manis menurut aku. Terus teksturnya lembut, lumayan pas buat ngemil. Ya, berarti tetap intinya enak kan? Aha, iya. Tio, boleh nggak aku nanya sesuatu? Menurutmu, boleh nggak sih kita percaya banget sama seseorang? Maksudmu gimana? Kok tiba-tiba nanya soal ini? Aku mau ragu sama Cynthia, Tio. Aku gak yakin dia jujur sama aku. Ya terserah sih, tapi kalau menurut aku ya, kamu dimanfaatin sama dia. Kalau bisa jauhin aja dia. Tapi dia masih punya beberapa utang di aku, jadi agak bingung juga. Emang dia udah sering banget ya pinjam uang ke kamu? Iya, ada beberapa kali. Tiap ada masalah, pasti langsung nelpon aku. Ya udah, coba pelan-pelan aja jauhin dia. Siapa tahu dia juga nanti sadar kalau tiba-tiba kamu jauh. Len, kamu denger nggak? Aku cuma bilang coba langkah pelan, jangan langsung putus hubungan. Lena terdiam. Iya, aku dengar. Cuma susah juga sih, Tio. Aku masih kasihan sama dia. Aku ngerti Len, tapi kamu juga harus jaga diri sendiri. Jangan sampai terus-terusan dimanfaatin. Iya. Siang itu, Lena sedang bereskan ruang tamunya ketika terdengar ketukan pintu. Dan itu, Cynthia lagi, namun kali ini matanya sembab. Aku dipecat, Len. Dipecat dari kerjaanku. Terus ibuku tiba-tiba kambuh parah. Aku gak tahu harus gimana. Astaga, Cynthia. Tenang dulu, tarik napas. Aku gak tahu harus ngapain. Gaji aku juga gak dikasih. Semuanya kayak runtuh. Aku terpuruk banget sekarang. Aku butuh bantuan lagi. Aku mau pinjam uang lagi. 1 kali aja. Len, kamu dengar gak sih? Iya, aku dengar. Tapi kali ini kayaknya gak bisa nginjemin lagi, Sin. Aku lagi ada keperluan sendiri. Hah? Apa? Lu gak mau bantuin aku lagi kamu? Aku kira kamu bakal tetap ada buat aku.
Cynthia, tapi kamu juga sama egois, gak pernah mikirin aku. Kamu suruh tuh. Padahal aku juga susah ini. Oh, jadi kayak gini kamu sekarang ya? Semenjak pacaran sama Tio, kamu gak setia lagi sepertemanan kita ya? Jangan salahin Tio, Cynthia. Dia malah peduli sama aku loh. Ya udah, kalau gak mau teman sama aku lagi, aku pergi sekarang. Cynthia, bukan gitu maksudnya. Tunggu dulu. Gimana? Aku capek. Aku capek sama semua ini. Cynthia, aku cuma pengen kamu sadar. Aku juga manusia. Aku juga punya masalah. Bodo amat, aku pergi sekarang. Keesokan harinya, Cynthia mengembalikan uang Lena dengan wajah ketus. Nih Len, uang kemarin kau pinjemin, aku balikin sekarang. Oh, makasih ya. Aku senang akhirnya kamu bisa balikin. Tuh, yaudah, beli aja. Kamu baik-baik aja kan setelah kemarin? Baik-baik aja kok, kamu jangan ikut campur urusanku. Cynthia, aku sekarang udah bisa urus diriku sendiri. Ya udah, tapi inget ya, kalau ada apa-apa, aku tetap teman kamu. Tio, aku pengen cerita tentang Cynthia. Sekarang hubunganku sama dia lagi retak banget. Udah Len, jangan sedih atau terlalu dipikirin. Tapi aku gak ngerti loh, semuanya malah gak enak. Dia sekarang dingin, ketus, padahal aku cuma pengen dia sadar. Ya udah, itu artinya Cynthia toxic Len. Kadang ada orang yang memang cuma mau manfaatin doang. Kamu harusnya seneng bisa lepas dari dia. Kalau dia terus-terusan ngegunain kamu dan bikin kamu capek, itu nggak sehat. Kamu nggak salah kalau jauh. Iya sih, tapi itu ini masih berat. Kami kan temenan udah lama. Ya wajar, tapi kamu juga harus jadi diri kamu sendiri, Len. Jangan sampai kebanyakan mikirin orang lain, sampai lupa diri sendiri. Oh iya, uang yang Cynthia pinjem udah dibalikin belum? Iya, udah. Aku terima kemarin dibalikin. Nah, lihat kan, setidaknya itu udah selesai. Sekarang tinggal kamu aja yang harus sehat hati dan pikiran. Nanti kalau dia sadar, ya udah. Kalau enggak, ya kamu juga udah aman kan? Makasih ya, kamu suka kasih saran terus buat aku. Ya, jangan sampai kebanyakan mikirin orang yang toksik. Itu buang-buang energi, Ren. Malam itu, Cynthia di kamarnya dengan wajah kesal. Ih, sialan, kenapa sih? Sialan udah gak percaya lagi. Ini aja deh. Paling gak aku gak kelaparan malam ini. Bau gas. Aduh, jangan-jangan bocor. Aku harus keluar cepet. Kok bisa kekunci sih? Tadi gak dikunci. Astaga, gak mungkin. Aku harus keluar sekarang. Tolong, siapa aja? Bruh.